Halo, nama saya Michael Kevilisani dari kelas XPS 2. Saya dari Sekolah Kristen Terang Bangsa. Saya akan mengerjakan tugas ekonomi, yaitu membuat pembahasan soal. Ini materi terbentuknya keseimbangan pasar. Fungsi permintaan. P sama dengan A kurangi BQ. Q sama dengan A kurangi BP. P sama dengan harga barang per unit. Q sama dengan jumlah barang yang diterima. A sama dengan angka konstanta. B sama dengan kemiringan atau slope atau gradien. Fungsi penawaran. Bentuk fungsi penawaran. P sama dengan A tambah BQ. Q sama dengan A tambah BP. P sama dengan harga barang per unit. Q sama dengan jumlah barang yang diminta. A sama dengan angka atau konstanta. B kemiringan atau slope atau gradien. Rumus untuk menentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. P kurangi P1 sama dengan Q kurangi Q1 per P2 kurangi P1 sama dengan Q2 kurangi Q1. P sama dengan harga, P1 harga diketahui 1, P2 harga diketahui 2, Q permintaan, Q1 permintaan diketahui 1, Q2 permintaan diketahui 2. Ini materi pembahasan 2, elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan, EP sama dengan persentase jumlah barang atau jasa yang diminta per persentase perubahan harga. Ini materi ketiga, keseimbangan pasar. Normal QD sama dengan QS. Keterangan QD sama dengan jumlah permintaan, QS jumlah permintaan. Titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, QE jumlah keseimbangan. Setelah pajak, PD sama dengan 12 kurang Q, PE sama dengan 2 tambah Q, PST sama dengan 2 tambah Q tambah T, maka PST sama dengan 2 tambah Q T, maka PS tambah T 6 tambah Q. Rumus keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak adalah PD sama dengan PS PST 12 kurangi Q sama dengan 6 tambah QT 2 Q sama dengan 6 kurangi 12, Q sama dengan 3, maka PD sama dengan 12 min 3 sama dengan 12 kurangi 3 sama dengan 9. PST sama dengan 6 tambah QT sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 9. Jadi nilai keseimbangan pasar setelah pajak adalah PQ adalah 9 dan 3. Setelah subsidi, jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi, QD sama dengan 12 min 2P, QE sama dengan min 4 plus 2P, maka PD sama dengan min 1/2 QD plus 6, maka PS sama dengan 1/2 QS plus 2, maka PD sama dengan PS 1/2 QD plus 6 sama dengan 1/2 QS. QS sama dengan 6, maka PS S sama dengan 1/2 QS plus 2 min 2 sama dengan 3. Jadi nilai keseimbangan pasar setelah subsidi adalah PQ adalah 3 dan 6. Ini materi pembahasan keempat, struktur pasar. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah di mana penjualan dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga sehingga harga di pasar benar persaingan merupakan hasil monopoli.
Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana harga terdapat suatu penjual penemu harga pada pasar adalah seorang penjualan atau sering disebut sebagai monopolis. Oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang jumlah prosedurnya tidak sebanding dengan banyaknya ilmiah konsumen, sehingga untuk bertahan para pembisnis harus secara terus-menerus. Duopoli. Pasar duopoli adalah bentuk spesifikasi oligopoli. Pasar oligopoli terdiri dari pasar yang besar, hambatan masuk juga tinggi sehingga ancaman baru rendah. Ini soal pembahasan nomor 5. Persamaan dasar akuntansi, menganalisis transaksi dan mengaplikasikan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Harta atau aset sama dengan utang atau kewajiban plus modal atau ekuitasi. Ini contoh soal nomor 1. Pada saat harga buku Rp 10.000 per lusin, permintaan akan buku tersebut sebanyak 10 lusin, dan ketika harga buku turun menjadi Rp 8.000 per lusin, permintaannya menjadi 16 lusin. Carilah permintaannya. Diketahui P1 sama dengan 10.000, P2 8.000, Q1 10, Q2-nya 16. Ditanya Q-D. Jawab. P kurangi P1 per P2 kurangi P1 sama dengan Q kurangi Q1 per Q2 kurangi Q1. P kurangi 10.000 per 8.000 kurangi 10.000 kurangi Q minus 10 per 16 kurangi 10. P kurangi 10.000 per min 2.000 sama dengan Q kurangi 10 per 6. Min 2.000 Q plus 20.000 sama dengan 6P kurangi 60.000. 200 Q sama dengan 6P kurangi 60.000 kurangi 20.000. Min 2.000 sama dengan 6P kurangi 80.000. Q sama dengan 6P kurangi 80.000 per 2.000. Q sama dengan minus 0,003P tambah 40. Q sama dengan 40 kurangi 0,003P atau Q sama dengan 40 kurangi 0,003P. Q 0,003P sama dengan 40 kurangi Q. P sama dengan 40 kurangi Q per 0,003. P sama dengan 13333 kurangi 333.33 Q. Ini contoh soal nomor 2. Jika fungsi permintaan Q-D sama dengan SP plus 100 dan fungsi penawaran Q-A-S sama dengan 20P kurangi 50, maka besar harga dan jumlah keseimbangan yang terjadi adalah AD sama dengan min P tambah 100 dan QS sama dengan 20P kurangi 50. Jumlah dan harga keseimbangan penyelesaian QD sama dengan QS. Min 5 tambah 100 sama dengan 20P. Min 50 kurangi 100. 25P sama dengan minus 150. P sama dengan minus 130 per min 25. P sama dengan 6. Untuk mendapatkan jumlah keseimbangan P sama dengan 6,
disubstitusikan ke fungsi permintaan. QD sama dengan min SP plus 100. Q sama dengan min 5 dalam kurung 6 plus 100. Q sama dengan min 30 plus 100. Q sama dengan 70. Ini contoh soal nomor 3. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 1,8 kurangi 0,4P. Fungsi penawaran QS sama dengan minus 0,3 plus 0,8P. Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar dan buktikanlah secara geometri dari soal-soal berikut. 1,8 kali 0,4P sama dengan 0,3 plus 0,8P. Min 0,4P kurangi 0,8P sama dengan 0,3 kurangi 1,8. Min 1,2P sama dengan min 2 kali 1. P sama dengan min 2 kali 1 per min 1 kali 2. P sama dengan 1,75. QD sama dengan 1,8 kurangi 0,4. Q sama dengan 1,8 kurangi 0,4 sama dengan 1,75. Ini nomor 4. Pasar tidak sempurna adalah pasar yang menggambarkan sebuah penjual tunggal atau beberapa saja. 5. Persamaan akuntansi dapat dituliskan seperti apa? Harta sama dengan utang plus modal, atau modal sama dengan harta kurangi utang.